Ya, semoga dengan telah berdoanya kita, Allah memudahkan kita dan kamu bisa, ananda ibu semuanya bisa memetik hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, seperti yang sudah ibu tampilkan di layar depan, kita akan membahas nilai-nilai religius atau agama di dalam teks sastra. Semua anggota kelas hadir, ketua? Hadir ya, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan fokuskan perhatiannya ke depan dan kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ada sebuah pertanyaan di depan. Apa yang timbul di pikiran Ananda ketika pertama kali mendengar kata religius? Agama, oke. Taat, apa lagi? Ibadah, selain itu? Ketuhanan, selain itu? Apa lagi? Kitab suci, ada lagi? Kepercayaan, ada lagi? Oke, benar sekali apa yang sudah Anda sebutkan bahwa itu berkaitan dengan religius, kata religi. Namun ada beberapa hal yang lebih detail dan mendalam lagi yang akan kita kupas terkait nilai-nilai religi tersebut. Nah, kenapa kita harus belajar nilai religi, Bu? Untuk apa gunanya bagi saya, Bu? Kebetulan di dalam kelas kita ini semuanya muslim ya? Oke, karena kebetulan semua kita beragama muslim, maka ibu akan beranjak dari konsep dasar seorang muslim. Nah, kenapa kita harus mempelajari nilai-nilai agama ini di dalam kehidupan di pertemuan ini? Pernah melihat kereta api? Pernah kereta api berjalan di rel atau di jalan raya? Di rel ya. Kalau seandainya kereta api itu keluar dari rel, apa yang terjadi? Tidak bisa jalan lagi ya. Nah, kira-kira seperti itulah inti kenapa kita mempelajari nilai-nilai agama ini, agar memperkuat pedoman kita akan untuk menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan agar tetap sesuai dengan norma atau dasar-dasar yang harus kita miliki. Oke, ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang mana anak-anak ibu nanti dapat menemukan, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai religiusitas atau keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang nilai-nilai dalam karya sastra ya? Sudah. Apa saja itu, Raffi? Bu, ada nilai religius, Oke, betul. terus nilai sosial, estetika, nilai moral, nilai politik. Nah, pada hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada nilai religius. Adapun di dalam pembelajaran nanti kamu akan ibu bagi dalam kelompok, kemudian kita akan bekerja kelompok, kemudian kita akan presentasi dan akhirnya kita akan menyimpulkan. Adapun teknik penilaian seperti sudah ibu tampilkan di depan, nanti sikap Ananda akan ibu nilai dengan cara mengobservasi, kemudian pengetahuan Ananda nanti akan ada evaluasi sumatif dan formatifnya, kemudian untuk nilai keterampilan akan ibu berikan AKBD dan boleh Ananda diskusikan di dalam kelompok. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Revita. Nah, baiklah akan Ibu lanjutkan. Tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan oleh Ibu Ferry, bahwasanya kita akan menemukan nilai-nilai dan penerapannya nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari dari teks sastra yang kita baca, yaitu teks cerpen. Cerpen di sini sama dengan minggu kemarin, masih dalam cerpen robohnya surau kami. Dan sebelum kita mengerjakan LKPD, tentu kita melihat dulu apa itu nilai. Ya. Nah, ini dia nilai. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang nilai-nilai itu yang sudah dibacakan yang disebutkan oleh Raffi tadi. Ada nilai agama, sosial, budaya. Siapa yang masih ingat apa itu nilai?
Konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Bu. Ya, ada tambahannya lagi? Terima kasih Rosi. Bisa berbentuk etika, sopan santun, aturan gitu yang sesuai dengan ajaran kita maksudnya. Ya, sesuai dengan ajaran kita. Apa yang Ibu tampilkan di depan, nilai merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu yang akan membentuk karakter, perilaku, dan pandangan hidup dari pembaca. Dan sama kemarin itu ada contohnya anak ibu sebelum tidur tuh selalu dibacakan dongeng. Tetapi kemarin yang SD yang sudah bisa membaca kelas 6 itu dia baca nih cerpen Robohnya Surau Kami. Ketika dia membaca cerita Haji Saleh ini, dia bercerita, Bu, jadi kita nanti tidak usah sholat saja terus. Abang ini kan rajin pergi tahfiz nih, Bu. Berarti itu tidak bisa masuk surga nanti ya, Bu, kalau tidak bantu ibu di rumah. Ya. Nah, jadi setelah itu dia besok-besoknya rajin ya lagi membantu ibu dia sebelum pergi tahfiznya. Bersihkan dulu bajunya yang berserakan, biasanya ibu yang membersihkan. Besoknya dikira tuh, kenapa abang nggak usah, abang nanti terlambat, kata ibu kan. Tidak, Bu, dalam cerpen ibu kemarin yang abang baca itu tidak selalu pergi tahfiz, Bu, tapi abang harus bantu ibu biar bisa masuk surga. Jadi itu sudah suatu karakter yang dibentuk dari setelah membaca itu oleh anak ibu. Nah, itu yang itu salah satu contohnya kemarin. Dan khusus pada pembelajaran kita hari ini yang kita bahas itu nilai religius. Nah, ini lagi. Nah, secara pengertiannya itu nilai-nilai religius. Lalu peran. Nah, pesan nilai religius yang kita dapatkan dalam sebuah cerpen dapat diwujudkan melalui, nah, yang pertama nanti ada nilai moral religiusitas ketuhanan, yaitu keimanan. Yang kedua nanti ada individual atau nilai ibadah. Yang ketiga nanti ada nilai sosial, nilai tanggung jawab, dan nilai syukur, rasa syukur terhadap Tuhan. Nah, itu nilai-nilai pesan yang kita dapatkan nanti setelah membaca cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, lalu bagaimana penerapannya lagi? Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa nanti bukan sekedar kita mempelajari nilai religiusitas saja, apa penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penerapannya bisa di mana itu? Raffi di mana? Di lingkungan sekitar kita. Ya, lingkungan sekitar kita. Lalu sekarang ini di mana namanya nih? Dalam lingkungan sekolah. Sekolah, ya. Sejawat, Bu. Ya, taman sejawat. Ya, di luar sekolah di tetangga sekitar kita. Di masyarakat, tempat tinggal. Tempat tinggal, masyarakat, dan lingkungan bernegara. Nah, itu penerapannya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kan sudah nih pengertiannya, lalu penerapannya, lalu bagaimana cara penerapan itu didapatkan dari pesan yang ada di dalam cerpen tersebut yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bagi lagi kelompoknya. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Dan kelompok Taufik Ismail siapa kemarin? Ini dia. Ini dia sastrawan Taufik Ismail. Ini dia Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu. Nah, lalu ini Faidil Anwar. Nah, ini yang terakhir Aan Nafis.
mengikuti jejak beliau. Nah, ya, bisa mengikuti jejak beliau, dapat menghasilkan sebuah karya sastra nantinya. Nah, jadi jangan lupa itu. Ya. Nah, jadi itu LKPD-nya sudah Ananda dapatkan. Nah, silakan Ananda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam LKPD tersebut. Teks cerpennya kemarin kan sudah kita bagikan juga di grup. Nah, ini untuk memudahkan Ananda, ini juga aku bagikan lagi. Nah, boleh Ananda tandai nanti. Nah, sama dengan cara menambahkan nilai sosial budaya pada pembelajaran sebelumnya, Anda bisa menganalisisnya melalui dialog dan percakapan antar tokoh. Dan aku rasa ini sudah mudah untuk Anda mengerjakannya karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai kehidupan yang lainnya pada cerpen Robohnya Surau Kami. Dan silakan Anda kerjakan. Tunggu waktu 15 menit. Aku rasa cukup ini. Karena hanya satu saja lagi nilai religius yang terdapat dalam cerpen. Karena nilai yang lainnya kemarin nilai moral, estetika, politik sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ya, bagaimana, ada yang diragukan boleh bertanya, boleh ditanyakan sama Ibu. Nah, bagaimana, Nanda sudah selesai? Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau tampil dulu ke depan? Ya, boleh. Ya, kepada kelompok Sapardi Djoko Damono kita silakan. Nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kami dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan menyampaikan hasil diskusi kami, hasil kerja kami mengenai mencari nilai-nilai religius dalam cerpen Robohnya Surau Kami yang akan dibacakan oleh teman kita Yuda. Oke, jadi nilai religiusitas yang kami dapatkan dalam cerpen Robohnya Surau Kami, yang pertama ada keimanan. Kutipan dalam cerpennya ada, dia tidak pernah lupa mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, membayar zakat, dan pergi haji. Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh di masyarakat, misalnya mengamalkan keimanan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan berbuat baik kepada tetangga, seperti membantu orang tua atau lansia yang membutuhkan. Contohnya seorang siswa bisa membantu tetangga mencuci piring saat ada acara gotong royong. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan nilai religiusitas yang kami pilih. Yang kedua adalah nilai ibadah, di mana kutipan teksnya pada cerpen yaitu
Ibadah Haji Saleh sangat tekun, tetapi ibadahnya tidak memberikan dampak sosial kepada lingkungannya dalam tetapi dia lupa bahwa di sekelilingnya banyak yang lapar, tak punya pakaian, dan tak punya rumah. Nah, kalau diterapkan dalam masyarakat, yaitu dengan menggalang dana setelah sholat berjamaah untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat warga kurang mampu. Yang terakhir adalah nilai syukur. Kutipannya adalah, kau lupa bahwa kau hidup bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berbagi nikmat yang kau terima. Penerapannya itu di masyarakat membiasakan diri untuk bersyukur dan berbagi rezeki. Contohnya, kita sebagai murid membagikan sebagian uang jajan kita untuk membantu anak-anak jalanan. Penerapan di sekolah contohnya adalah bersyukur atas fasilitas pendidikan dan merawat barang-barang milik sekolah dengan tidak mencoret-coret meja atau dinding kelas. Ya, kita kasih Agus untuk temanya terakhir dulu. Kelompok Sapadi Joko Damono. Baik, teman-teman, itulah penyampaian hasil diskusi kami dari kelompok Sapadi Joko Damono. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Tapi kalau tidak ada, kita anggap pas. Ada Indri. Silakan, Anti. Ya, terima kasih kelompok Indri. Tadi sudah dibacakan ada 3 nilai. Jadi menurut kami ada lagi dua nilai lagi. Ditambahkan ya. Yang keempat yaitu nilai keadilan. Di mana teksnya nilai keadilan, apa gunanya ibadahmu kalau orang-orang sekelilingmu masih dalam penderitaan? Kemudian Haji Solid gagal menjalankan keadilan karena ia hanya memikirkan kehidupan akhiratnya tanpa memperhatikan kehidupan duniawi. Kemudian keadilan dalam Islam itu mencakup keadilan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Penerapannya, Bu? Ya, contoh penerapannya di dalam masyarakat itu bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam menolong baik kepada saudara maupun tetangga. Kemudian contohnya siswa membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang status sosialnya. Kemudian kalau di sekolah menunjukkan keadilan dengan menghargai hak setiap siswa untuk belajar dan mendukung teman yang membutuhkan bantuan tanpa diskriminasi. Contoh, membagi waktu secara adil antara bermain dengan teman dan belajar kelompok. Kemudian yang kelima yaitu nilai tanggung jawabnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Khairul Anwar yang sudah menambahkan 2 lagi nilai religius yang ditemukan pada cerpen Obat. Bagaimana kelompok yang lain? Nafis? Ya, masih ada tambahan dari kelompok yang lain. Dari Khairul Anwar bagaimana? Nafis? Asas? Satu lagi. Dari kelompok Taufik Ismail ya sedikit tambahannya, yaitu ada nilai syukur di sana. Yang kutipan kalimatnya adalah, kau lupa bahwa kau hidup bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berbagi nikmat yang kau terima. Nah, syukur atas nikmat Tuhan menjadi inti dalam ajaran agama. Nah, dalam cerpen ini, kritik ini diarahkan kepada orang yang kurang bersyukur karena tidak berbagi dengan sesama. Ya. Terima kasih pada kelompok Taufik Ismail yang sudah menambahkan 1 lagi, sehingga ada total 6 nilai religius yang kita temukan pada cerpen Robohnya Surah Al-Kamil. Bagaimana kelompok yang lain? Ada lagi tambahan? Pas. Kalau pas, kami akhiri presentasi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok Taufik Sapadi Joko Damono. Nah, jadi dari kemarin kita sudah membahas cerpen Robohnya Surah Kami. Nilai-nilainya juga sudah, yang terakhir ini nilai religiusitas atau nilai agamanya. Ya, kalau yang kemarin sudah ada nilai budaya, moral. Jadi yang untuk sekarang karena pengerjaannya sama dengan yang sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, jadi itu gampang Anda memudahkan Anda lagi dalam menganalisis atau menemukannya dalam religiusitas. Lalu yang penerapannya ini lagi. Nah, itu sudah dibacakan oleh temannya. Nah, dari penerapannya ini, dari pembelajaran kita ini, nilai-nilai religiusitas dalam cerpen yang telah kita baca, kira-kira fungsinya apa ini? Apa fungsi atau manfaatnya?
Manfaatnya nilai religiusitas ini sebagai apa ini? Nah, salah satunya kan bisa tuh contohnya dalam cerita cerpen Robohnya Surau Kami, Haji Saleh itu selain dia menjadi garin, dia juga mengajar anak-anak mengaji. Berarti apa itu namanya? Sebagai apa fungsinya itu? Manfaatnya itu? Menyampaikan kebaikan lingkungannya, Bu. ya, itu lingkungannya. Berarti ajaran agama. Kan ajaran agama yang disampaikan kepada anak-anak. Lalu yang lain apa? Apa lagi yang didapatkan? Pedoman untuk berperilaku baik, Bu. Pedoman untuk berperilaku baik. Ya, apa lagi? Yang ibu contohkan tadi kepada anak ibu yang di rumah, membentuk apa itu? Membentuk Membentuk karakter si pembaca. Nah, jadi jangan Ananda sepelekan itu karya sastra. Baik itu puisi, novel, cerpen yang hanya bisa kita baca sekali duduk, itu bisa merubah karakter kita, membentuk karakter pribadi kita. Mungkin bisa jadi karena kalau ibu contohkan tadi kan ada ibu yang rajin tahfiz itu, kalau ibu yang mengatakan, "Bang, sebelum berangkat tuh bersihkan ini dulu." Dan dibersihkan ketika dia membaca sendiri cerpen tersebut. Jadi seolah-olah nyata dia itu nanti di akhirat katanya kan, kalau tidak ikut membantu, kalau mengaji saja, abang tidak bisa masuk surga nanti ibu. Seolah-olah seperti itu memang terpengaruh karakter anak ibu tuh. Nah, jadi itu manfaatnya setelah kita membaca menemukan nilai religiusitas dalam sebuah karya sastra. Itu bisa di cerpen. Nah, bagaimana Nanda, masih ada yang diragukan dalam cara menemukan nilai-nilai religiusitas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau lagi masih boleh bertanya karena waktu kita masih ada. Nah, tidak ada? Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mary. Oke, baik Ananda. Tadi Ibu Rafiza sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan, memahami, dan menerapkan nilai-nilai agama tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kelompok Sarati masih ingat apa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita sudah memahami, bisa menentukan, menemukan, kemudian implementasinya seperti apa? Kalau kita sebagai seorang siswa, kayak berperilaku baik kepada teman kita. Apa lagi, Asrianti? Maksudnya kita tidak pandang status sosialnya, maksudnya Oke. kita kenytaraan gitu. Maksudnya Oke. tidak pilih-pilih kasih. Oke, selain hubungan kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan kita juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia ya. Nanti seperti yang disampaikan oleh Yanti. Apalagi ada yang bisa menambahkan? Apa bentuk implementasinya sebagai seorang siswa? Untuk penguatan karakter kita. Penguatan karakter kita ya. Hendaknya apapun yang kita lakukan itu tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kita bisa tidak membahagiakan semua orang, tapi kita jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus bisa menentukan, kenapa kita harus bisa memahami, dan kenapa kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai religius tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkannya tentang pembelajaran pada hari ini? Apa? Siapa? Anti lagi? Apa? Sasrianti? Boleh Kak? Mau angkat tangan Kak Dina? Ya, boleh. Bacakan saja sejauh mana pemahaman Ustaz. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Ya. Menyimpulkan
kemudian bagaimana bersikap seperti yang diajarkan oleh agama kita. Oke, betul sekali. Nah, seperti yang kita tahu, hidup ini adalah keseimbangan ya. Apabila sudah barangkali kesalahan kita kepada orang itu, kita rasakan lalu kita meminta maaf. Itulah gunanya kita mempelajari nilai religi tersebut. Oke, bagaimana Anda sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Paham. Kalau Ina sudah paham, Ibu cek ya pemahamannya sejauh mana. Boleh kita bermain game? Boleh. Bermain dengan pikiran ya. Ini Ibu akan membagikan kepada anak-anak Ibu semua link kuis, atau boleh buka quizwiz.com. Nanti ternyata gimana? Aduh, ketahuan hadiah-hadiah yang ada. Dapat pena dan rumahnya langsung ya. Ini kenapa nih kira-kira Arafi? Putar-putar aja dia Arafi. Jaringannya, Bu. Capek ya Bu. Ada pesawat ya, Bu. Ada pesawat. Capek dia dari tadi. Capek. Iya, sama seperti manusia semuanya ya. Iya, mantap ini. Oke, boleh punya handphone semuanya nak? Punya. Ada datanya nak? Rusak deh Shirley. Salihin rusak HP-nya nak. Ada, Bu. Ya, beli baru, Bu. Oke, boleh silakan di join myquiz.com, kemudian masukkan kode ini ya. Atau kalau mau boleh scan kode QR yang ada di depan. Kalau tidak, Ibu kirimkan juga linknya ke kelompok kita ya. Sudah, Ibu. Sudah nak? Oke, boleh. Scan barcode. Oke, boleh scan barcode ya nak. Oke, ternyata teknologi ini memudahkan kita ya. Ada banyak cara untuk bergabung. Sudah bisa ini? Ya, Bu. Sudah ini? Sudah salihin? Boleh, lagi. Sudah berapa orang teman kita bergabung lagi? Oke, silakan segera bergabung ya nak. Di jaringan oleh. Karena selain mendapatkan hadiah dari Ibu, ini juga bisa mengukur sejauh mana kamu memahami pembelajaran pada hari ini ya nak.
Silakan maju Yeni. Kemudian siapa lagi tuh? Rozi dan Rozi ya. Luar biasa sekali. Nanti terima kasih ya apabila kita mendapatkan hadiah. Nilai religi yang kita lakukan adalah mengucapkan syukur. Ya, sama-sama nah, lanjut belajar ya. Oke, selanjutnya Rozi. Alhamdulillah, berarti sudah menerapkan nilai religi. Oke, selanjutnya menerapkan nilai religi. Sudah sesederhana itu kita bisa menerapkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan kita. Apabila kita mendapatkan sesuatu, berarti kita ucapkan syukur ya, alhamdulillah. Oke? Berarti bagaimana kegiatan itu sudah mencek isi kepala Ananda ya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ternyata sangat luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana? Apakah Ananda paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Oke, senang? Senang. Oke, bahagia? Bahagia. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Hendaknya kita selalu menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Apabila kita mendapatkan apapun yang kita dapatkan, kita bersyukur. Apapun bentuk kesalahan kita, kita meminta maaf. Intinya kita menjaga hubungan baik dengan siapa saja, terutama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ananda, berarti untuk pertemuan berikutnya sudah siap untuk membangun atau menulis sebuah cerita pendek. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.